Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 11 September, Pekan Biasa ke-23. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus memulai pengajarannya tentang jalan menuju kerajaan surga dengan menjelaskan apa itu kebahagiaan dan bagaimana cara memperolehnya. Kebahagiaan juga dapat dipahami sebagai sukacita atau berkat. Menurut Yesus, jalan menuju kebahagiaan menuntut sebuah transformasi dalam diri kita. Transformasi ini adalah sebuah pertobatan hati dan pikiran yang hanya terjadi melalui karunia Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, sulit bagi banyak orang untuk memahami bagaimana mungkin kebahagiaan dapat ditemukan dalam kemiskinan, kelaparan, duka cita, dan penganiayaan. Jika kita ingin dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan surgawi, maka kita harus mengosongkan diri kita dari segala sesuatu yang membuat hati kita ini tertutup akan kehadiran Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan kemiskinan, maka akan mudah tumbuh sukacita, karena orang akan merasa cukup dengan memiliki Allah sebagai harta terbesar mereka. Kelaparan membuat orang semakin mempercayakan diri kepada Allah dan kuasa-Nya. Kesedihan dan duka cita, karena dosa akan menuntun orang kepada kebebasan yang penuh sukacita dari beban bersalah. Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang rendah hati sebagai sumber sejati dari kehidupan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa sukacita di surga akan lebih dari sekadar mampu menyelesaikan segala persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini. Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat hidup tanpa sukacita. Itulah sebabnya seseorang yang kehilangan sukacita rohani akan mudah mengejar kesenangan duniawi. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita telah merasakan sukacita dan kebahagiaan dari rasa lapar dan haus akan Allah saja? Ya Tuhan, tambahkanlah rasa lapar kami kepadamu, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa kami kepada kebahagiaan dan kedamaian yang kekal. Semoga kami menginginkan Engkau di atas segalanya dan menemukan sukacita yang sempurna dengan melakukan kehendak-Mu. Ku gembira
surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindungan-Mu. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.